Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid darin amin ilan qal wa bil mufattiril amdan wa bil ukli al-katsiri nasiyan wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan wal wathbati fahishati wa darbatil mufritah wa ziyadati ruknin fi'lin amdan. Alhamdulillah, di kajian kitab Safinatun Najah ini kita sudah minggu kemarin kita bahas tentang, kita masuk di fasal tentang hal-hal yang membatalkan sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini disebutkan hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Kemarin kita sudah bahas, yang pertama yang membatalkan sholat adalah bil hadas, dengan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil ya jelas kita wajib wudu, hadas besar wajib kita mandi. Yang intinya ketika tengah-tengah sholat kemudian kita ini berhadas di tengah-tengah sholat, kentut atau kencing atau apapun yang itu adalah sebuah hadas, maka sholat kita itu akan menjadi batal, sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yang kedua, wabi wuku'in najasa ilam tulqa halan min ghairi hamlin, kejatuhan najis kalau kita nggak langsung membuangnya dengan tanpa membawa, ya, tidak dengan tanpa membawa, itu yang namanya najis. Jadi kalau di baju langsung aja dikibaskan, atau kalau di badan atau di tangan dikibaskan, jadi nggak boleh langsung dibawa gini dibuang, ini nggak boleh. Tapi kalaupun semisal najis itu basah, maka lebih baik sudah batal sudah, karena bakalan kemana-mana itu najis. Kemudian yang ketiga adalah wan kisyafil aurati in lam tustar halan, terbukanya aurat jikalau aurat tadi itu tidak ditutup secara langsung. Misal kena angin atau ada anak kecil yang kemudian buka itu sarung kita, maka akan membatalkan sholat itu karena membuka aurat itu tadi. Nah, kalau nggak langsung ditutup maka ya batal. Kena angin, ya, pakai sarung kena angin, nggak langsung ditutup maka batal. Tapi kalau langsung ditutup tidak. Beda lagi kayak kemarin saya kasih contoh anak kecil buka aurat kita mau sarungan di tengah-tengah sholat juga malah membatalkan sholat, sudah langsung batal sudah. Tapi kalau cuma dibuka gini aja, nggak sampai di apa, bahasa Indonesia dilorotno iki apa di ini loh, diturunkan itu sarungnya, bahasa Indonesia ditarik ke bawah, sarung dilorot. Kalau nggak anak kecil cuma dibuka aja, nggak sampai dilorotno. Kalau dibuka aja langsung tutup enak, tapi kalau dilorot kita mau sarungan lagi tengah-tengah sholat malah membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya wan nutqi bi halfin aw halfin mufhimin amdan. Yang berikutnya yang keempat, an-nutq, berbicara dengan dua huruf atau satu huruf yang memberikan kefahaman kepada orang yang mendengarkannya. Dua huruf tadi apa? Misalnya sengaja ngomong AB, sengaja mengomong iya atau oke. Nah, kan O sama K, oke gitu. Kemudian hal tersebut yang bakal membuat sholat itu batal. Oke, dua huruf, ya, dengan sengaja. Misal ada orang tanya, iki kita masak mie misalnya, belum dimakan kita sholat dulu, ada orang lewat atau adik kita atau saudara kita, mas ini mie tak makan ya, oke, batal. Ketika tengah-tengah sholat ngomong oke, batal, ya. Kemudian atau satu huruf yang ngasih pemahaman, yang memahamkan orang yang ada di sekitarnya. Contoh ya kayak tadi ada mie, gak ngomong oke, cuma ye, tapi orang paham, oh lek ye ki iyo. Nah, batal. Satu huruf tapi memahamkan. Itu secara bahasa Indonesia. Secara bahasa Arab ada qi, fi, kemarin kita sudah bahas. Qi, apa namanya? Jagalah. Kemudian fi itu penuhi. Wafaya fi. Maka batal. Jadi dua huruf atau satu huruf yang membatalkan. Yang memahamkan orang yang sekitarnya. Katapun kalau nggak sengaja gimana? Nah, ini kan catatannya sengaja, amdan, secara sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja, semisal orangnya latah, maka hanya dimaafkan dengan 6 kalimat, situ kalimat. Saya mengatakan 4 kalimat. Ya.
misalnya ngomong ya wis makano, cuma lupa kita dalam keadaan sholat kemudian keceplosan, atau kita digodok kaget, ya. Atau ada barang jatuh kemudian kaget, ya. Mungkin karena latah akhirnya bilang ayam. Ya. Kalau cuma 3 nggak masalah ayam, tapi ayamnya sampai lebih dari 6 batal. Ayam sampai miso batal. Kemarin ada yang tanya, ya boleh sholat tengah-tengah sholat miso, apakah membatalkan? Loh, satu kalimat nggak membatalkan. Tapi misalnya misunya sampai 6 kalimat lebih, maka itu yang membatalkan. Kemudian ya gaji kalau nggak sengaja hanya dimaafkan atau ditoleransi 6 kalimat. Tapi kalau sengaja 2 huruf saja sudah membatalkan. Nah, yang berikutnya yang di malam hari ini akan kita bahas adalah yang membatalkan sholat ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, hal yang membatalkan sholat yang kelima adalah wabil mufattiri amdan, membatalkannya dengan sengaja. Jadi ketika kita tengah-tengah sholat, kemudian kita ada niat untuk membatalkannya. Membatalkannya dengan sengaja. Apa dengan membatalkan dengan sengaja? Di sini disebutkan contoh-contohnya nih. Contohnya adalah idkhali audin fi nahwi udhunihi. Salat sangu katen bat, kemudian sengaja katen batan, maka itu yang membatalkan. Jadi apa bahasanya kuping apa? Membersihkan telinga pakai katen bat tengah-tengah salat, maka batal. Itu membatalkan itu. Secara sengaja itu memasukkan kayu atau memasukkan katen bat ke telinga, lubang telinga, batal. Atau makan, ya. Makan kemarin kita bahas, kalau makan sedikit, ada sisa-sisa makanan di gigi kita, gak sengaja kita makan, maka tidak membatalkan sholat, ya toh? Tidak membatalkan sholat, tapi nanti sunnah untuk sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Tapi kalau makannya itu sedikit, kemudian dia ini waqat udhila fala tabtulu illa idza, makannya sedikit tapi bolak-balik, ya, sedikit itu nanti sedikit lagi bolak-balik, maka batal. Nah, sedikit cuma sekali nggak masalah, tapi bolak-balik itu maka batal. Salah sama mudghat di sini sampai 3 kali kunyahan itu batal. Kemudian yang berikutnya wabil akli katsir nasiyan. Nah, ini gambaran ini saya gak masuk akal ya. Ada orang sholat tapi makan banyak, itu gambarnya gimana? Karena di hal-hal di kitab ini disebutkan yang membatalkan sholat salah satunya adalah makan banyak di tengah-tengah sholat dalam keadaan lupa. Bisa bayangkan gambarannya. Ya. Kalau puasa kan makan banyak sak piring ya, karena nggak ada gerakan yang khusus dalam puasa. Jadi ketika makan banyak lupa ya gak batal. Tapi lendek sholat kan, sholat sudah ada ketentuannya, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Kemudian dia mangan jukuk piring, mangan lupa. Gambarannya angel, cuma gambarannya di kitab seperti itu ya, batal karena sudah banyak melakukan gerakan. Makan banyak lagi. Itu jarang terjadi ini. Masa ada yang makan tengah-tengah sholat nih. Makanya kalau mau sholat makan dulu, ya. Al-asya qoblal isya katanya orang-orang kan gitu. Mangano dhisik, makano dulu baru nanti sholat. Nah, makan dulu sebelum sholat. Takutnya ketika sholat kepikiran, oteng kerucuk-kerucuk, gak iso khusyuk dan lain sebagainya. Mending makan dulu sudah. Mending makan baru apa? Sholat, biar nggak kepikiran. Mending makan kepikiran sholat, jadi makannya cepet, ndang sholat, daripada sholat kepikiran makan. Dicepetno sholatnya eman, nggak dapat fadilah. Mending makan dulu aja biar nggak kepikiran sholatnya. Biar apa? Nggak kepikiran nanti ketika sholat nggak kepikiran makan dulu.
Wasalati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Kemudian yang membatalkan yang berikutnya, membatalkan sholat yang berikutnya adalah 3 gerakan yang bersambung, walaupun itu lupa. 3 gerakan itu hitungannya gimana? 3 gerakan itu hitungannya adalah kasih contoh tangan. Ya, kasih contoh tangan. 3 gerakan mutawaliyat. 1 diangkat, 1 ya tangan di bawah, kemudian diangkat ke atas, 1 ke bawah lagi, ke atas lagi. Itu 3 gerakan. Itu batal. Atau 1 tangan kanan kiri. 1 2 3 batal. Ya, mutawaliyat. Ya. Jadi kaki, apalagi kaki melangkah kanan kiri, oke. Kanan kiri, kanan batal sudah. 3 gerakan, 3 langkah batal. Tapi tangan dari sini terus kembali itu hitungan 1 2 gitu. Kembali ke tempatnya masing-masing. Saya kira kadang kukur pindah ke sini, nah sudah bolak-balik batal itu. Nah, walaupun lupa, kecuali uzur ya, gatelen. Nah, gatelen. Maka itu tidak membatalkan. Kemudian dimaksud gimana kalau gerakannya itu kan gerakannya anggota badan yang berat. Ya tangan, kepala, kaki itu kan anggota berat. Kalau anggota ringan gimana? Kalau anggota ringan seperti jari-jari atau telinga, bisa gerak telinga kan pernah lihat. Lubang hidung, bibir, lisan, lidah. Itu nggak membatalkan. Mata, kelopak mata nggak membatalkan. Masih 1000 kali nggak membatalkan. Tapi kalau niatnya main-main batal. Niatnya main-main baru batal. Anggota tubuh yang kecil-kecil itu tadi. Nah ini pernah ada satu yang nanya ini. Ada sholat gimana Ustaz? Sholat tapi ketika tahiyat dari sini gini-gini. Tinggi-tinggi naik tangan diangkat. Hukumnya gimana itu? Nah ada sebagian mazhab memang yuharik telunjuk ini itu sunnah. Sebagian mazhab, tapi kita kan nggak mengangkat ini, yang maksudnya yuharik itu mengangkat telunjuk ini. Tapi ada sebagian mazhab mengatakan ini sunnah, boleh. Jadi nggak masalah. Untuk nggak main-main itu ada dalilnya. Cuma saya nggak khusyuk Ustadz lihat itu orang kalau saya sholat di samping saya itu ada orang sholat nggak khusyuk. Lah kalau panjenengan nggak khusyuk, lah gak tahu kalau panjenengan tuh nggak khusyuk kalau lihat hal yang seperti itu, ngapain dilihat, ngono loh. Malah kita ini sunnahnya ketika tahiyat itu, ketika asyhadu alla ilaha illallah ngangkat telunjuk, kita sunnah melihat yang namanya telunjuk kita, menghadap telunjuk kita ini. Gak usah delok telunjuknya orang lain lah. Ada orang kok sholatnya lihat gerakan sholat orang lain. Tuh. Kemudian yang berikutnya walazbati fahisyah. Wasbah fahisyah ini loncat yang tinggi. Loncat yang loncat yang tinggi ya. Loncat itu yang tinggi itu ya ngapain sholat? Loncat yang tinggi tanda tanyanya gini. Agak bungkuk sampai kaki rukuk terus loncat. Nah, itu tanda loncat yang tinggi. Sholat tengah-tengah sholat. Iya, misalnya mencolot. Sampai kaki gini sampai loncat, maka batal. Atau dorbah mufritoh, mukul yang nemen. Mukul yang nemen tanda-tandanya apa? Badannya ikut semua. Guyon misalnya, ada sholat guyon sampai badannya katut semua gini, batal. Tapi kalau misalnya cuma kayak misalnya kan di bab daf'ul mar ketika sholat menghalangi orang yang mau lewat di depan sholat itu pakai gini nggak masalah, tangan gini. Terus di situ ngotot gini kan nggak masalah. Cuma lah sampai waduh dikampleng ini batal sholatnya. Jadi nggak boleh lompat, nggak boleh mukul yang nemen.
Nek mukul cuma biasa pik gini ya. Gini itu enggak masalah. Cuma kalau sampai mukulnya badan-badannya katut nih. Salam dari Binjai. Batal ya. Wa ziyadati rukni fi'lin amdan. Kemudian yang berikutnya nambah rukun fi'li secara sengaja. Wis rukuk maneh. Sudah sujud lagi. Sengaja mau nambah-nambahi. Kok sujud dua kali sujud itu kok kurang ya, tak tambahi sujudnya satu lagi wis. Batal salatnya. Oh ya, ini lagi selain mukul ya, ada nendang. Salat nendang. Mungkin ada curu ya. Ada kecoa, ada tikus tendang. Ditendang sampai sawake katut, batal. Ya, batal. Ngene salat ono curu mek tikus iki opo. Jadi nendang sampai badannya ikut semua, batal. Ya.